Ada lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Biar kami Tuhan boleh menghormati Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah-Mu, ada kuasa yang bekerja saat kami berdoa Tuhan. Ada kuasa yang bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mau katakan Engkau jawaban Tuhan. Engkau satu-satunya jawaban. Terima kasih Yesus Tuhan. Roh-Mu bekerja. Mari katakan Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku lebih lagi kita katakan Engkaulah jawaban di setiap doa saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya
Lebih lagi katakan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari sembah Tuhan, mari naikkan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak rala barala 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 boya syakara darala barala boya se. Tidak rala rala boya si tiara labo. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa jiwa kami Tuhan. Tidak rala rala boya si tiara labo. Ada lawatan-Mu Tuhan, ada urapan-Mu. Tidak rala boya si tiara labo. Tiara la barala barala boya syekere kara darala barala boya se. Haleluya. Mari naikkan pujian kita, naikkan ucapan syukur kita. Tidak karena rala barala boya syakara darala boya se. Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Engkau besar dan layak dipuji. Tidak rala barala boya syakara darala boya se. Tidak karena rala barala boya syakara darala boya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak karena rala barala boya se. Engkau baik. Tidak rala barala boya syakara darala boya se. Tidak rala boya syakara darala boya se. Dia karena kami perlukan Engkau aja di atas segala raja. Dia karena kami menyembah Engkau Allah, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Dia barala baya syakara darala bo. Haleluya. Kerekara darala baya syakere kara darala barala boya se. Ini dia barala baya syakara darala barala boya se. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Haleluya.
katakan Engkau termanis buat jiwa kami Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwa, Engkau termanis buat jiwa kami Tuhan. Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari lebih lagi katakan, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, ya Kau termanis Tuhan. Ku cinta selamanya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yang termanis buat jiwaku, Yesus, Yesus yang termanis, yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari lebih lagi kita naikkan Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, Yesus Kau yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta banyak. Sekali lagi, mari katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kami cinta Engkau selamanya Tuhan. Ku cinta selamanya. Aku cinta Tuhan. Ku cinta selamanya. Kau kami cinta Tuhan. Selamanya Kau kami cinta. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan, kiri, depan, belakang. Sambil katakan mari bersuka. Mari tinggikan ya Yesus Raja di atas segala raja.
Kami agungkan Kau Raja. Penyelamat hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Yesus, Engkaulah Raja. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepada-Nya. Di atas segala raja. Mari katakan Kau yang berjaya. Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud. Sujud. Terjadi Tuhan. Tetap teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Dan bertahta Tuhan di tengah-tengah setiap kami.
kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama serukan, oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, penuhi makanan, mujizat dinyatakan. Mari katakan, great is our God. You want to say, great is my God. Katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Amin. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan puji saja. Kau besar dan layak dipuji Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan di tengah kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, penuhi makanan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, Kau kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, dinyatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Yes Tuhan, Engkau besar Tuhan dalam hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersabarkan, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, ya. Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami Tuhan hanya ada di dalam-Mu Yesus.
Rudi dengan Ibu Ririn Ervinta bisa maju ke depan, bisa duduk. Kiara labaya sanda, kiara labara labaya sikariara labaya sanda. Oleh karena kedua iman dari orang tuanya, hari ini Joshua Michael Ustono diserahkan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan kita. Kaulah Allah kami, Kaulah Raja. Kekuatan kami, Ialah Yamu, Ialah Yamu, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urabatasana. Biar hari-hari ini kami melihat keajaiban demi keajaiban. Biar hari-hari ini kami melihat kemenangan demi kemenangan. Hari ini Tuhan, keluarga Rudi, Ririn menyerahkan Tuhan putranya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu katakan, hendaklah anak-anak dibawa kepada Tuhan. Karena kemampuan kami sebagai orang tua terbatas. Tangan kami tidak cukup panjang untuk menjaganya. Kami butuh Engkau Tuhan. Kiara labara labasanda. Saya minta Ririn, Rudi bisa bangkit berdiri. Makasih Tuhan, makasih. Saka karala barala bayasi, urabatasi kiara labayasanda, kiara labarala bayasi kayara labayasanda. Oleh iman kedua orang tuanya, hari ini Joshua Michael Ustono diserahkan kepada Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya engkau akan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Menjadi anak yang takut akan Allah. Bahkan setiap apapun langkahnya, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Bahkan aku menyerahkan kedua orang tuanya boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi Joshua. Biar anak ini Tuhan melihat kesalehan, kekudusan hidup keluarganya. Dan anak ini Tuhan, satu kali dia akan menjadi pemimpin yang besar Tuhan. Aku menyerahkannya Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tepuk tangan. Silakan duduk. Shalom. Saya beberapa hamba Tuhan yang saya minta untuk pelayanan. Ada beberapa yang masih belum terbuka untuk keluar kota.
Tapi ada beberapa yang sudah masuk jadwal schedule di gereja. Tanggal 29 kita akan dilayani oleh Bapak Alvin. 29 bulan Juni ada, kemudian Juli rasanya ada, tapi masih terbatas. Ada beberapa hamba Tuhan yang saya minta, mereka katakan mereka tidak bisa karena mereka ada di dalam pengembalaan, ya. Kita lihat banyak kemajuan demi kemajuan yang terjadi di dalam pelayanan. Bahkan kita lihat banyak orang hari-hari ini berbondong-bondong ingin jadi hamba Tuhan. Saya katakan salah tidak salah. Tetapi kalau menjadi hamba Tuhan bukan karena panggilan, tapi hamba Tuhan menjadi profesi, saya katakan itu sangat disayangkan. Saya akan meneruskan kembali berbicara tentang hidup yang saleh. Satu pertanyaan lagi, minggu kemarin pertanyaan untuk kita bisa hidup saleh itu pertanyaan, pentingkah hidup saleh itu? Minggu kemarin saya sudah bahas hidup saleh itu adalah penting sekali. Walaupun sudah lama kita nggak pernah dengar di gereja yang jarang diajarkan untuk kita bisa hidup saleh. Kemudian hari ini saya akan mengajar gini, satu pertanyaan. Mungkinkah manusia hidup saleh? Coba tanya kanan kiri, mungkin gak manusia itu hidup saleh? Coba tanya kanan kiri, mungkin gak ya? Kalau anak-anak kecil bilang gini, mungkin gak ya? Mungkin gak ya gitu ya? Mungkin enggak di zaman akhir ini, di mana segala sesuatu mengikat kehidupan manusia, ya, gadget mengikat kehidupan manusia. Bahkan bukan cuman itu, banyak hal yang mengikat kehidupan manusia. Yang pertanyaan, mungkinkah manusia itu hidup saleh? Hidup saleh, saya berbicara minggu kemarin, adalah hidup tanpa cela atau hidup tanpa cacat. Ya. Kemudian ini hidup saleh, kemudian ditaruh di dalam satu keadaan zaman, masa hari-hari ini adalah masa yang sulit, masa yang jahat, di mana dosa sedang merajalela. Dan kita bisa melihat secara terbuka sekarang bagaimana LGBT membuka secara lebar untuk mereka menyatakan dengan segala keberanian bahwa mereka adalah LGBT. Dan bukan cuma itu, bagaimana nyawa hari-hari ini, orang-orang nyawa itu hampir tidak punya arti. Gara-gara uang 50.000 orang bisa ditusuk mati. Dan bukan cuma itu, terjadi perselingkuhan di mana-mana, terjadi dosa di mana-mana. Dan di dalam keadaan yang seperti ini, mungkinkah kita hidup saleh? Saya mau katakan berbicara tentang hidup saleh bukan berbicara bisa atau tidak bisa. Hidup tidak bercelah, ya, hidup tidak bercelah. Itu bukan berbicara mungkin atau tidak mungkin. Kalau kita berbicara mungkinkah kita bisa hidup saleh di masa sekarang? Mungkinkah? Tapi yang saya mau dorong saudara, saya mau memberikan satu dorongan untuk begini. Hidup saleh itu bukan bisa atau tidak, mungkin atau tidak mungkin. Tetapi hidup saleh, hidup tidak bercelah itu adalah satu pilihan dalam hidup kita. Katakan kanan kiri, pilihan untuk hidup saleh. Satu pilihan saudara. Kita bangun tidur aja kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Saudara bangun tidur, saudara mau berdoa, mau langsung tidur, tarik selimut lagi, pilihan saudara. Saudara bangun tidur, kemudian saudara pergi bekerja, saudara mandi, sarapan, kemudian pergi bekerja. Itu pilihan saudara.
Atau ketika saudara bangun tidur kita diperhadapkan untuk memilih. Waktu kita bangun tidur kita mulai datang sama Tuhan, menyerahkan hidup kita, kita mulai adakan persekutuan dengan Tuhan. Itu pilihan saudara. Maka saya katakan hidup itu, kekristenan itu, menjadi saleh itu adalah pilihan kita. Saudara mau pilih, mau hidup seperti dunia, atau saudara mau pilih hidup saleh, ada di tangan kita. Saudara harus mengerti ketika saudara hidup mengikuti dunia. Firman Tuhan katakan, satu kali dunia akan dibinasakan. Dan tidak ada satupun yang bisa tersisa. Tetapi ketika kita memutuskan untuk kita hidup saleh, kita harus mengerti. Saya mengambil keputusan nih untuk saya hidup saleh. Artinya apa? Saya harus mengikuti ketetapan-ketetapan, standar-standar yang sudah ditulis oleh firman Tuhan. Ada standar-standarnya. Yaitu apa? Ketika kita memilih untuk kita hidup saleh, artinya kita harus memiliki satu pola yang benar, memiliki satu ketetapan yang benar. Pola yang benar itu adalah pola Kristus. Kristus sudah menjadi teladan buat saudara dan saya. Mungkin saudara berpikir gini, ya dia Tuhan. Maka dia mampu, Alkitab mencatat. Ketika dia menjadi manusia, dia bukan 50% menjadi manusia. Tetapi dia 100% menjadi manusia. Dia bisa menangis, dia bisa mengeluh, dia bisa capek, dia bisa lapar sebagai manusia. Maka saya katakan ketika kita mulai memutuskan, kita mulai memilih hari ini, kita katakan, oh saya mau hidup saleh. Artinya apa? Kita mulai mencondongkan hati kita mulai mencondongkan langkah kita mulai mengarahkan hidup kita kepada pola-pola yang diajarkan oleh Kristus. Ada 3 hal yang kita lihat di sini. 3 hal pola yang diajarkan. Yang pertama, Yesus itu mengajarkan tentang kasih, saudara. Kasih yang pertama, kasih yang gak ada pamrih. Gak ada pamrih. Kemudian kasih yang tidak pernah berubah. Saudara mau cinta dia, saudara tidak mau cinta dia. Saudara mau baca Alkitab, tidak baca Alkitab. Tuhan tetap mencintai saudara. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Saudara katakan, oh hari ini karena saya enggak mood. Kemudian saudara katakan, saya enggak mau berdoa. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai saudara. Bukan berarti kasihnya tidak pernah ada dalam hidup saudara. Saya memberikan tentang kasih, ini berbicara tentang orang tua. Saya orang tua. Saya katakan orang tua, anak mau kasih uang, anak mau marahin orang tua, anak mau buat apapun sama orang tua. Apakah cinta, kasih orang tua menjadi luntur kepada anak? Luntur? Gak akan pernah luntur. Apapun saudara. Mungkin anak-anak emosional kepada orang tua. Wah, kalau ada sesuatu yang dia gak bisa bendung, orang tua yang jadi sasaran. Saya mau tanya, hal yang demikian pun saya mau tanya, apakah kasih orang tua itu luntur untuk saudara? Tidak akan pernah luntur. Apalagi berbicara tentang ibu. Kasih ibu itu sepanjang jalan. Gak pernah habis saudara. Stok kasihnya gak pernah habis saudara. Walaupun diapain sama anak gak pernah habis. Maka di sini dikatakan pola yang diajarkan oleh Kristus itu tentang kasih. Kasih yang gak ada pamrih. Kemudian yang kedua yang diajarkan berbicara tentang ketaatan. Taat sampai mati di kayu salib. Kemudian yang ketiga berbicara tentang korban. Pola ini, ya 3 hal ini dilakukan Yesus ketika dia masih hidup. Dia memberikan contoh ini buat saudara dan saya. Untuk apa? Kita mengimplementasikan
kepada orang-orang yang ada terdekat dengan kita. Ya, kita mengimplikasikan kepada sesama kita. Anak dengan orang tua dengan anak. Bukan cuman itu saudara, teman pelayanan, sama-sama teman pelayanan. Kita nggak bisa berbicara seperti ini. Aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mau mati untuk Tuhan, aku mau memberikan hidupku untuk Tuhan. Lah, sama orang tua nggak pernah sayang. Lah sama istri digebukin. Lah istri ngegebukin laki. Ada enggak? Ada. Ini ada satu kasus besar nih saudara. Kalau saudara lihat di sosial media. Bagaimana dia seorang artis besar. Dia bisa bersandiwara ketika dia aniaya suaminya. Saudara tahu dianiaya suaminya. Sampai suaminya kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sampai suaminya dibangkrut. Bahkan ada orang-orang tertentu yang sudah mengikat perjanjian pekerjaan. Itu dibatalkan karena apa? Kasus KDRT suami kepada istri. Tetapi di dalam proses pengadilan saudara tahu apa yang terjadi? Dibuktikan bukan suami gebukin istri, tapi istri gebukin suami. Wow. Jadi di sini berbicara, ini loh Tuhan ajarin ini, punya kasih. Artinya apa? Ketika kita punya kasih, ayo berbagi kepada pasangan kita. Waktu kita berbagi ke pasangan kita, bukan ketika saat dia gagah, bukan saudara. Tapi bagaimana ketika dia di dalam keadaan tidak berdaya, saudara tetap mengasihi dia. Bagaimana kita bisa mengasihi suami kita? Bagaimana kita bisa mengasihi istri kita kalau dia sudah mengkhianati kita? Banyak kali ketika saya melayani, ketemu salah satu tidak setia. Kemudian saya katakan tidak bisa, ada cara lain. Tuhan tidak pernah tanya untuk kamu bisa atau tidak kamu mengampuni. Tapi satu hal yang Tuhan mau apa tidak kamu mengampuni. Kemudian dia katakan, saya mengampuni Bu Linda, saya sudah melupakan. Tapi kalau saya lihat perempuan itu, sorry, tidak bisa. Ini bukan mengampuni. Mengampuni adalah melupakan semua apa yang terjadi. Pengkhianatan yang terjadi kita harus bisa mengampuni. Karena apa? Kasih Allah ada di dalam hidup kita yang mengerti, katakan amin. Kemudian kita bisa melihat berbicara yang kedua, taat. Yesus itu taat, dia memberikan contoh ketaatannya. Bagaimana kita dengan kekristenan kita. Saya di Surabaya ketemu dengan satu pejabat tinggi di dalam kepolisian, saudara. Ya, dia punya jabatan lumayan. Satu kali dia dipanggil oleh atasannya. Dia katakan, aku akan naikkan kamu 2 tingkat kalau kamu tinggalkan imanmu. Dia katakan, sampai mati aku tidak akan lakukan ini. Karena dia tidak pernah mau berkhianat kepada Tuhan. Karena dia tahu Yesus mati di kayu salib dan dia berikan ini bagi Bapa ini. Kita bisa melihat. Tetapi banyak hari-hari ini karena seorang laki-laki perempuan dengan mudah meninggalkan Tuhan. Kecewa meninggalkan Tuhan. Maka saya selalu tekankan. Yesus ngajarin, saya ulangi lagi. Yesus bilang gini, kalau kamu mau bangun rumah, duduk itu
baik-baik supaya ketika kamu bangun rumah, jangan di tengah jalan kamu gak punya duit, gak bisa selesai. Kemudian Yesus bilang gini, kalau kamu mau jadi muridku, hitung dulu yang benar. Kalau kamu mau menjadi umatku, dia katakan, hitung dulu yang benar. Ada harga yang harus dibayar. Hitung. Jangan sampai ketika kita nggak hitung di dalam kekristenan kita, di sepanjang perjalanan kita mengalami kekecewaan. Kekecewaan itu bukan dari orang lain, mungkin dari suami kita, mungkin dari pendeta, mungkin dari teman pelayanan kita. Kemudian kita mulai undur dari Tuhan. Maka saya mau katakan, hitung baik-baik ketika kita mengikut Tuhan. Ada standar yang Tuhan berikan. Pikul salib, harus sama seperti aku, bisa enggak? Kalau kita bisa, teruskan itu. Dan saya percaya sama seperti Rasul Paulus, dia menyelesaikan pertandingan dan dia mempertahankan imannya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Taat sampai mati, saudara. Kemudian yang ketiga itu berbicara tentang pengorbanan. Korban. Korban apa, saudara? Tuhan sudah mengajarkan tentang korban. Dia menjadi satu-satunya korban di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Kita hanya dituntut 1 minggu 1 kali beribadah. Itu pun masih banyak alasan. Yang hujan lah, yang sibuk lah, yang apalagi? Yang gitu ya. Banyak. Jadi dengan pengajaran yang Tuhan buat melalui kehidupan, supaya saudara dan saya menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sesama kita, maka kita lihat salib. Salib itu yang satu ke atas, hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian ada tanda lagi ke sini berbicara tentang sesama. Firman Tuhan katakan, kalau saudara mengasihi tapi saudara tidak memperdulikan orang yang ada di sekelilingmu. Firman Tuhan katakan, kamu pembohong. Pembohong, saudara. Kita akan belajar kriteria orang yang hidup saleh. Ya. Kriteria hidup saleh yang pertama, menghidupi kebenaran firman dalam praktek hidup sehari-hari. Firman itu tidak menjadi logos lagi. Tetapi firman itu akan menjadi rema buat saudara. Saya satu kali, saya sebagai pengkhotbah. Tuhan panggil saya sebelum jadi gembala, saya dipanggil menjadi pengkhotbah. Saya menjadi pengkhotbah, saya sudah baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Dia katakan kalau kamu mau lihat kerajaan surga dan mau masuk ke dalam surga, dia katakan kamu harus dilahirkan kembali. Ada kata harus, saudara. Tetapi sepanjang saya ngajar itu tidak muncul kata harus. Sampai satu kali ketika saya kumpulkan sarjana-sarjana dan mereka undang saya untuk menjadi pembicara. Mereka latar belakang bukan Kristen karismatik. Kemudian mereka kumpulkan, tiba-tiba waktu saya pelajari ini. Kemudian saya lihat di situ ada kata harus. Kamu harus dilahirkan kembali. Artinya tidak ada cara lain, kita harus dilahirkan kembali. Nikodemus dia bilang begini, aku sudah tua. Mungkinkah aku masuk ke dalam rahim ibuku kemudian dilahirkan kembali? Dia berbicara kepada hal-hal yang jasmani. Kemudian Yesus dia katakan, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kamu gak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging.
Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kemudian ayat selanjutnya, kamu harus dilahirkan kembali. Kata harus. Waktu saya dapat itu, kemudian Roh Kudus bicara kepada saya. Kamu mengerti, tidak ada cara lain selain kamu sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Ini kriterianya. Banyak orang percaya mengerti firman Tuhan. Tetapi mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu titik koma, saudara. Saya waktu kuliah, saya udah usia cukup lanjut. Dosen saya anak muda, saudara. Jadi dia suruh kita hafal itu di dalam perjanjian lama. Ya, mulai dari Kejadian, Keluaran sampai Ulangan. Kemudian mereka bilang begini, ada persyaratannya, baca ini harus titik koma, kamu harus ngerti. Waduh, saya baca ini besok saya lupa. Itu PR kita, yaitu titik koma tidak boleh berhenti. Kemudian saya ngomong gini, saya bertemu dengan dosen saya yang masih muda. Saya ngomong gini, ada dispensasi enggak? Kamu ajarin saya baca ini. Di dalam Kejadian saya paham semua, tapi titik koma ya saya enggak bisa ngikuti. Kemudian dia bilang, tante jangan ngomong siapa-siapa terkecuali Tante Linda. Jadi saya mau katakan kepada saudara, banyak orang yang paham firman Tuhan, betul apa betul? Kalau diajak ngomong itu yang keluar firman Tuhan, betul apa betul? Tetapi mereka nggak bisa lepas jatuh bangun di dalam dosa. Mereka nggak bisa lepas. Hari ini bertobat, kemudian besok, maka hari ini berbuat dosa diampuni, besok lakukan lagi, diampuni lagi. Pas Tuhan datang saudara jatuh dalam dosa. Roh Kudus bilang sorry, tidak ada yang bisa tolong you. Karena saya katakan kematian kita tidak pernah tahu. Kapan, di mana, caranya seperti apa kita nggak pernah tahu. Kemudian bukan cuma itu. Banyak orang yang memiliki label pelayanan Tuhan, tetapi tidak bisa mengampuni. Susah Tante Linda mengampuni, Tante Linda susah. Saya pelayanan di Jakarta, saya ketemu satu perempuan, dia lebih tinggi dari saya, besar, lebih besar dari saya. 1,5 dari saya sudah besar, dia lebih besar lagi. Selesai saya berbicara di satu gereja, berbicara tentang pengampunan. Waktu saya mau meneruskan pelayanan, tiba-tiba dia tarik tangan saya. Ibu Linda, boleh saya konseling sebentar? Saya katakan oke. Terus dia duduk sama saya, dia bilang gini, Bu Linda kalau ngomong tentang pengampunan gampang. Susah tahu, saya tahu pengampunan itu susah. Tapi Tuhan tidak tanya kamu bisa ngampunin enggak, tapi Tuhan tanya mau enggak. Kemudian dia bilang susah ya, kalau susah biarkan saya pergi. Tapi duduk dulu Bu Linda, maunya kamu apa? Saya bilang gitu. Kemudian dia mulai cerita, dia kekecewaan terhadap suaminya. Suaminya ini adalah kalau boleh dibilang ajudannya hamba Tuhan. Kemana-mana hamba Tuhan ini dia selalu ikut. Tetapi saudara tahu, dia lakukan ini untuk menutupi semua dosa yang dia lakukan. Sampai satu kali ketika istrinya beres-beres, dia beresin itu jas suaminya. Dia ketemu rupanya kurang lihai suaminya. Masih ada itu nota atau bill yang dia booking perempuan dari luar negeri dan dibawa ke hotel. Sekali bawa saudara, saya lupa waktu itu 10 tahun yang lalu, itu 5 juta. Dia enggak pernah dikasih suaminya 5 juta. Perempuan ini dikasih 5 juta. Dia pahit luar biasa. Saya katakan ibu enggak ada cara lain, ibu harus mengampuni. Kemudian dengan segala kepasrahan dia bilang, terserah Bu Linda lah, Bu Linda musuh rumah. Oh enggak, saya enggak paksa you.
untuk mengampuni. Kalau you gak mau pilihan kamu. Waktu saya bangun mau berdiri, kemudian dia tarik tangan saya. Kemudian dia taruh di dadanya. Dia kemudian pegang bagian sini. Waktu saya pegang bagian sini, ada benjolan yang besar di daerah sini. Waktu saya pegang, tidak ada cara lain, mau ngampuni gak? Dia nangis. Waktu saya tuntun dia untuk mengampuni, dia nangis. Kemudian saudara, orang yang 1,5 besarnya dari saya, kemudian dia mulai ngamuk saudara. Dia tonjok dinding perempuan. Waktu dia tonjok dinding kemudian gulung-gulung manifestasi lagi. Saya pikir dia orang lebih besar dari saya gak boleh dia begini saudara. Dia rambet saya dua-dua jatuh. Saya gulingin dia, saya tarik pakai lutut saya mulai layang. Saya bilang ampuni, ampuni. Dia teriak, tidak bisa, gak bisa Bu Linda, gak bisa. Saya bilang bisa kamu ngampuni. Akhirnya dia nyerah, dia ampuni. Kemudian saya pergi ke tempat pelayanan. Besoknya saya terbang ke Surabaya. Waktu saya terbang ke Surabaya, selesai saya sampai di Surabaya, saya turun dari pesawat. Waktu zaman itu masih pakai BB, itu masuk, masuk saya baca. Dia katakan, Bu Linda, thank you, benjolan yang ada di payudara saya hilang karena saya mengampuni. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Simple. Ngampuni. Kemudian bukan cuma itu. Banyak orang percaya yang memiliki label pelayanan saudara. Susah untuk dinasehati. Nggak bisa dinasehati, mudah tersinggung. Dikit-dikit tersinggung saudara. Bukan cuma itu, temperamental, dikit-dikit mau ngamuk saudara. Wah kalau ngamuk itu nggak kekontrol. Labelnya apa? Labelnya pelayan Tuhan. Iri hati. Labelnya apa? Pelayan Tuhan. Saya mau katakan apapun yang saudara lakukan ketika saudara pelayanan, itu ada tanggung jawab saudara. Karena ada satu kali ketika kita selesai, firman Tuhan katakan, apa yang saudara bangun? Kalau saudara bangun itu kayu, waktu dibakar ketiup angin, selesai saudara nggak dapat apa-apa. Kita bisa tutupi dosa kita saudara. Dengan apapun yang saudara bisa lakukan, kita bisa tutupi. Tapi ada satu kali, ketika kita bertemu dengan Tuhan, jangan sampai Tuhan bilang gini, enyahlah kamu dari hadapanku, sebab engkau pembuat kejahatan. Gak terima saudara, ketika dia dikatakan enyah kamu dari aku, sebab engkau pembuat kejahatan, gak terima. Kemudian dia ngomong, bukankah aku bernubuat? Bukankah aku menyembuhkan? Bukankah aku pendeta? Bukankah aku? Tapi Tuhan katakan, sorry kamu gak bisa lakukan kehendakku. Gak bisa lakukan kehendak Tuhan saudara. Ngampuni aja gak bisa. Dinasehati gak bisa. Kalau dinasehati baik-baik, luar biasa. Tetapi ketika disinggung, wah, ora usah nang gereja, gak patek nang gereja. Tersinggung. Kemudian saya mau katakan, salah satu menghidupi kebenaran firman Tuhan adalah bersyukur. Orang bersyukur itu gampang ketika dia diberkati, betul apa enggak?
Wah, saudara dapat uang nih banyak nih, Kang tahu nih masuk nih, masuk. Ya, gampang. Wah, haleluya, haleluya. Tapi waktu enggak ada, saudara bicara apa? Haleluya. Lupa semua. Maka firman Tuhan dikatakan di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10. Dia berbicara, dia katakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia nggak cuma bilang gini perempuan gila, enggak. Perempuan gila dikasih tanda pentungan. Kemudian apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub dia ngomong gini, lu kayak perempuan gila. Lu mau yang berkatnya aja, tapi ketika nggak ada berkat, lu mulai ngomong, lu bisa nggak tinggalin Tuhan? Lu bisa nggak usah jadi orang saleh? Lu bisa nggak jadi orang kudus? Bukan saya yang ngomong, Ayub, perempuan gila. Seringkali kita seperti itu enggak? Waktu banyak duit saudara, suami, abang sayang. Tapi waktu gak ada duit, abang apa? Ditendang. Saya gak ikut ngomong saudara. Seorang istri, ada uang gak ada uang. Suami adalah yang terutama dalam hidup kita, yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Saya belajar, hari-hari ini saya belajar tentang kasih dari suami saya. Suami saya mulai dari masa muda ketika jalan gak pernah mau digandeng saudara. Dia jalan sendiri. Tapi hari-hari ini ketika kesehatannya mulai agak terganggu. Kemana-mana saya tuntun, dia gak ngomong dilihat orang, tapi dia mau dituntun. Saya belajar tentang kasih. Belajar saudara. Belajar banyak hal. Saya mau katakan ikut Tuhan gak bisa cuma 2 tahun. Oh saya sudah mengerti firman Tuhan. Prakteknya gimana? Waktu kita diperhadapkan dengan pasangan kita yang di dalam tanda kutip yang mereka atau pasangan kita tidak bisa lakukan apa-apa, apakah kita tetap bisa mengasihinya? Itu adalah kasih. Kemudian menghidupi kebenaran firman adalah kita harus memiliki pikiran yang positif. Punya pikiran yang positif. Karena saya katakan pikiran kita menentukan siapa kita. Ini loh. Kalau saudara bilang gini, memang gue ini dari dulu, dari kecil. Emang gue ini orang gagal. Emang gue ini dari dulu, bapak gue juga ngomong. Lu memang anak sial, moyung. Itu terus yang diingat. Kalau ketemu orang selalu kita ngomong, iya bapak gue juga dari dulu ngomong, gue ini orang moyung. Maka sampai tua saudara moyung. Apa yang ada di pikiran saudara, itu yang menentukan hidup saudara. Kalau saudara berbicara dalam pikiran saudara positif, saudara katakan saya kuat, maka usia berapapun saudara tetap ada di dalam genggaman Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Berpikir positif menurut Alkitab itu ada 3. Kita harus berpikir positif kepada Tuhan. Artinya apa? Apapun yang Tuhan kerjakan atas hidupmu, baik tidak baik, saudara berkata bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Positif. Menerima apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Positif sama Tuhan.
berpikiran positif terhadap siapa? Sesama. Saya kemarin dengar ada satu orang bipolar. Saudara tahu bipolar itu adalah satu kelainan pada kepala hormonnya, saya nggak ngerti lah. Di sini ada dokter yang bisa. Rasanya di kepalanya hormonnya yang sampai hormonnya ini nggak bisa kayak kita. Ada hormon yang bisa nangis, bisa susah gitu. Dia kalau dia sudah nggak ada hujan, nggak ada angin, dia bisa nangis nggak buku lagu. Nanti dia bisa tertawa, dia bisa marah. Kalau dia udah marah itu nggak ada yang bisa tolong dia. Itu bipolar, ya. Bipolar ini, sakit bipolar, saudara tahu yang mengerikan. Ketika dia tidak bisa maintain hidup dia, maka ketika dia punya pasangan, dia punya orang-orang terdekat, dia akan curiga dengan orang ini. Jangan-jangan lu mau lakukan ini, jangan-jangan lu mau buat ini, jangan-jangan lu mau bunuh gua, jangan-jangan, semua kata jangan-jangan ada di otak dia. Maka saya katakan berpikir positif kepada sesama. Kita jangan berpikir negatif sama orang lain. Saya punya suami yang luar biasa, saudara. Dia tidak pernah berpikiran negatif tentang orang lain. Hatinya lurus, lempeng, saudara. Maka saya katakan berpikir positif terhadap sesama, dituliskan 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dia katakan hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, punya penyayang dan rendah hati. Kita bisa menolong musuh kita kalau kita punya pikiran yang positif terhadap sesama kita. Amin. Sulit gak nolong orang yang sudah benci saudara? Kalau saudara punya pikiran yang positif, maka saudara bisa lakukan ini. Kita jangan mereka-reka, ini pikiran kita seringkali mereka-reka. Reka-reka yang jahat, reka-reka yang jahat. Jangan-jangan gua tabrakan, jangan-jangan gua mati. Rasanya hidup gua ini, udah nggak ada yang bisa tolong. Saya mau katakan yang bisa tolong saudara cuma Tuhan, bukan manusia. Katakan kanan kiri, yang bisa tolong saudara itu cuma Tuhan. Kemudian berpikiran positif terhadap diri sendiri. Banyak gak orang yang tidak berpikiran positif tentang dirinya? Ketika rambutnya keriting, kenapa sih Tuhan kok kasih aku rambutnya keriting sih? Orang lain itu bagus, rambutnya lurus-lurus. Yang lurus dia bilang gini, kenapa sih Tuhan? Rambutku kok lurus gak keriting? Gak mensyukuri. Dikasih gemuk pendek, oh Tuhan kenapa sih dikasih gemuk pendek? Udah gitu perutnya maju lagi di depan. Kepengen tinggi Tuhan, kepengen tinggi. Yang tinggi bilang, hai Tuhan ketinggian, malu Tuhan. Orang-orang pendek kok saya tinggi. Tidak positif kepada diri kita sendiri. Positif terhadap diri sendiri artinya apa? Menghargai dirimu sendiri. Hargai diri kita sendiri. Saya mau katakan apa yang saudara lakukan, orang yang menilai saudara. Waktu orang nilai saudara, orang itu akan menentukan, memberikan label kepada saudara. Itu dari kita saudara, bukan orang lain. Orang lain tinggal kasih label. Kalau kita menghargai diri kita sendiri, saya katakan, saya kalau pergi ke tempat orang, kadangkala saudara diajak pergi, saya ke kebunnya, wah dia liatin ini buah, ini buah, ini buah, ini. Tante Linda mau. Enggak.
Bukan saya enggak mau orang bilang gini, pendeta Betani itu kalau lihat apa aja mau. Enggak mau. Itu label yang kita buat sendiri, saudara. Saya cuman berpikir kalau you mau kasih, you bawa ke rumahku. Dengan senang hati. Amin. Maka Amsal dia bilang gini, kalau diajak makan, taruh apa? Pisau nih di sini nih, pisau. Jangan sampai orang bilang gini, gila yang ajak makan dia, ternyata gaucak bener. Tahu gaucak? Rakus gitu. Kita punya label. Kalau saudara mau makan enak, makan di rumah, betul apa enggak? Kita nggak punya label. Label itu diberikan orang sama kita, yang itu nggak akan pernah habis. Ketika orang sebut kita, waktu orang sebut, oh itu tuh yang namanya si Amin. Mudah-mudahan tidak yang namanya Amin. Ya, ini contoh. Oh itu si Amin, itu ya. Lu hati-hati kalau ajak dia makan. Kau cek. Nanti ketemu lagi, dia akan cerita. Label itu terus ada. Padahal kita makan enggak banyak, saudara. Tapi diceritain itu enggak pernah habis. Berpikir positif pada diri saudara. Hargai diri saudara. Hargai. Dan saya tidak pernah, kalau di dalam pelayanan, bahkan pelayanan orang meninggal, pelayanan pernikahan, saya paling tidak suka ada salam tempel, saudara. Selesai deketin saya, ada tante, ini ada salam tempel, oh enggak, masukin gereja. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, gereja, maka kamu kembalikan. Tidak ada salam tempel, saudara. Amin. Supaya apa? Supaya orang gak ngomong. Itu pendeta kalau dipanggil mesti ada salam tempel. Yang terakhir, kriteria yang kedua, sebagai orang yang hidup saleh harus tahan uji. Dikatakan di dalam Filipi 1 ayat ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan ini akan menimbulkan tahan uji. Maka ketika saudara mengalami penderitaan bukan karena ulah kita, tapi penderitaan ini karena pure Tuhan uji kita, maka kita percaya. Kita akan melihat sesuatu. Saya menangkap saudara di dalam Ayub. Ayub itu habis-habisan, dia orang saleh. Dia setiap kalau anak-anaknya pergi keluar kemana, dia selalu pagi-pagi dia beri korban bakaran, dia minta ampun apa yang sudah dilakukan anak-anaknya. Dia orang saleh, orang takut Tuhan, orang jujur. Tapi satu kali ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidupnya, kemudian dia lakukan itu, kemudian di pasal Ayub 42 itu dia bicara, dulu aku kenal Tuhan itu dari orang lain. Tapi ketika penderitaan yang Tuhan berikan, dia kenal Tuhan. Waktu dia mengalami penderitaan itu 42 pasal, saudara. 42 pasal itu bukan waktu setahun 2 tahun. Itu waktu yang cukup panjang untuk dia bisa kenal Tuhan. Tetapi sepanjang dia mengalami pencobaan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tidak ada satupun dari mulut dia yang mengatakan Tuhan jahat. Bahkan dikatakan di dalam Ayub 42 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Saudara tahu setelah selesai penderitaan yang dia alami, dia memperoleh 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Salah satu adalah Kesia. Kemudian
Kekayaannya dikembalikan lagi, bukan 1 kali lipat. Dikembalikan berapa? 2 kali lipat. Maka ketika penderitaan itu datang sama kita, nggak usah bersungut-sungut, nggak usah ngamuk. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan kasih jalan keluar. Karena setiap pencobaan pasti ada masa yang disebut masa expired. Masa kesudahan. Waktu selesai kita melihat bagaimana Tuhan menggantikan semuanya itu buat saudara dan saya. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Urabasyakana maralaba yang sana. Kurikina maralaba yang sana. Haleluya. 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 Buka hatimu pagi hari ini. Haleluya. 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 Angkat hatimu. Saya cinta Tuhan Yesus. Katakan dari hatimu, saya cinta Tuhan Yesus. Katakan dari hatimu, saya cinta. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Tuhan, hari ini kami diperhadapkan untuk kami memilih. Memilih untuk hidup saleh
atau memilih untuk hidup di dalam ketetapan dunia. Biar hari ini Tuhan, kami mendorong hidup kami untuk hidup kudus. Di tengah-tengah keadaan zaman yang seperti ini, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang mengikuti standar yang Kau berikan. Mengikuti pola hidup Kristus dalam hidup kami. Bahwa kami terus belajar dan terus belajar Tuhan. Sampai pada akhir Engkau memanggil kami pulang. Terima kasih Bapa, kebenaran firman sudah disampaikan hari ini. Biar firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya undang petugas kolektor boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau memberi Tuhan sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Berkat-Mu Tuhan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, maupun yang belum memberi, sehingga apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Bethany Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Bethany Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan suam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Bagi saudara yang sudah melakukan baptisan suam, diwajibkan untuk mengikuti SOM. Untuk jadwal SOM dilaksanakan pada bulan Mei. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Bethany Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepatan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepatan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Diberkatilah keluarga menantu cucu.
Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah dan melakukan dengan setia, maka semua berkat ini menjadi bagianmu. Angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari